Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik pergerakan kamera. Yuk kita bahas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arido, saya dari 12 Multimedia 2. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam pergerakan kamera. Dalam sebuah film ataupun video, pergerakan kamera itu sangat penting dalam membantu atau membangun sebuah suasana, background, maupun tokoh. Dalam pergerakan kamera, kita dapat menciptakan gerakan yang dinamis dan menciptakan visual yang lebih ekspresif. Namun dalam gerakan kamera ini, kita perlu mengetahui bahwa ada alasan-alasan di balik pergerakan kamera tersebut. Dan berikut adalah jenis-jenis dari pergerakan kamera. Yang pertama adalah zoom. Zoom adalah pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan cara mengubah fokal lensa kamera dari sudut pandang sempit ke lebar maupun dari lebar ke sempit. Penggunaan zoom ini biasanya dilakukan untuk memperlihatkan suatu hal yang lebih penting. Bisa jadi itu subjek maupun sebuah kejadian. Namun pada beberapa adegan, penggunaan zoom ini tidak begitu efektif. Penggunaan cut to cut lebih sering digunakan karena dapat mempersingkat durasi walaupun hal yang ingin disampaikan tetap sama. Yang kedua adalah dolly. Dolly atau track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod ataupun track. Keuntungan yang kita dapatkan dari dolly ini adalah gambar dalam frame tidak akan terpotong seperti halnya zoom karena kamera langsung mendekati subjek sehingga proporsi subjek tidak tetap sama atau tidak berubah. Teknik ini cocok digunakan untuk membangun ketegangan dalam suatu cerita maupun memberikan titik fokus kepada penonton. Biasanya, maju mundurnya kamera itu dibantu dengan rel ataupun slider. Dengan porosa yang horizontal, maka pergerakan kamera akan lebih mulus layaknya seorang filmmaker profesional. Yang ketiga adalah pan. Pan atau panning adalah gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan. Gerakan pan yang sering digunakan dalam pengambilan gambar adalah follow pan, yaitu pergerakan kamera yang mengikuti kemana subjek bergerak. Ini biasanya digunakan untuk mempertahankan komposisi agar tetap proporsional di dalam frame. Memberikan headspace dan walking space agar subjek tidak terpotong dalam frame saat melakukan gerakan tertentu. Gerakan panning juga dapat dilakukan untuk pengambilan gambar objek yang tidak bergerak, misalnya seperti kondisi ruangan, foto-foto yang berjejer di dinding, ataupun kondisi suasana sebuah kota. Hal ini bertujuan untuk membangun suasana lingkungan di mana subjek berada, sekaligus menciptakan interaksi visual antara subjek dan lingkungannya. Selanjutnya yang keempat adalah crab. Sesuai dengan namanya, crab atau crabbing adalah gerakan kamera menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Dolly dan crab pergerakannya hampir mirip, perbedaannya hanya pada arah gerakannya saja. Bila dolly itu maju mundur, maka crab ini hanya menyamping, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya yang kelima adalah tilt. Tilt atau tilting adalah gerakan kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Pergerakan tilt ini sering kita temukan pada adegan atau bagian film di mana seorang gadis keluar dari sebuah butik dan menampilkan pakaian barunya atau penampilan barunya. Kamera yang awalnya dari bagian gadis tersebut naik secara vertikal ke atas menuju wajahnya. Selanjutnya yang keenam adalah pedestal. Pad atau pedestal adalah gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Perbedaan pedestal dan tilt itu berada pada gerakan naik turunnya yang bertumbuh pada tripod kamera. Gerakan pedestal ini cocok digunakan untuk mengarahkan fokus penonton, seakan-akan penonton sedang mendongak ataupun menundukkan kepalanya. Selanjutnya yang ketujuh adalah arch. Arch adalah gerakan kamera yang melengkung atau mengitari sebuah objek dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah follow. Follow adalah gerakan kamera mengikuti objek yang sedang bergerak. Gerakan follow ini bisa digabungkan dengan teknik-teknik pergerakan kamera yang lain. Bisa itu adalah pan, atau tilt, dan yang lainnya. Gerakan follow ini biasanya digunakan untuk mempertahankan suatu komposisi visual agar tetap proporsional dalam sebuah frame dan memberi headspace agar bagian kepala tidak terpotong dalam frame saat tokoh utama sedang berjalan atau sedang menjelajah. Dan itulah jenis-jenis pergerakan kamera. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.